Ya, terima kasih Bang. Ini ya, tadi kan kalau Pak Anies Mata bilang Gelora bukan bagian dari pemerintah, bukan oposisi. Nah, sekarang saya mau memposisikan untuk memberikan pandangan yang sedikit berbeda ya. Tadi kan Dr. Kusmedi sudah menyampaikan pandangan beliau, tapi misalnya ya tentang masker, kalau dua orang itu masih lebih protektif dibanding vaksin. Itu benar sebelum adanya VOC ya, variant of concern. Jadi statement itu biasanya dulu ya diucapkan itu tahun 2020 karena begitu ada varian alfa, beta dan gamma kemudian delta, kita apa ya orang serumah itu ya serumah sih memang tidak maskeran ya. Selama delta kemarin kalau 4 orang rata-rata 3 orang kena. Dan laporan di Australia menyebutkan orang membuka masker 5-10 detik pun untuk delta itu bisa menular. Dan hari ini ada paper baru yang masih preprint keluar dari Amerika Serikat. Ya boleh dibilang vaksinasi itu memang senjata pamungkas. Betul, saya setuju ya. 3M atau kalau 3M terlalu susah, sebetulnya di masyarakat itu cukup 1M ya, memakai masker. Itu sangat penting. Nah, barangkali kalau orang kita itu Bang ANH kalau diminta 3 itu terlalu berat. Ya itu kan Ya, bagian harusnya kita memahami kultur bangsa kita sendiri ya. satu M Jangan aja meminta jadinya. orang untuk melakukan 3 hal, 3M kan itu ya. Hmm. Harus pakai masker, harus menjaga jarak, harus mencuci tangan. Kalau misalnya ya dari awal itu 1M, nya pakai masker aja. Itu menurut saya Lebih. skenarionya akan sedikit berbeda, dan Hmm. itu juga saya juga baru sadar belakangan ya, artinya ini bukan menyalahkan siapapun. Saya bukan tipikal yang seneng blaming atau gimana, justru ini lesson learn ya, lesson Hmm. learn bahwa di Indonesia itu jangan pernah minta terlalu banyak, satu saja dilakukan itu cukup, Hmm. artinya itu barangkali malah lebih efektif. Hmm. Kan tadi ya, karena masker itu yang paling penting. Ketika orang dikasih 3, itu malah cenderung ini jadi tiga-tiganya itu longgar. Tapi kalau ditekankan satu, pakai masker, itu akan lebih kuat. Hmm. Ini sebentar saya bisa share nggak ini Bang? Bisa bisa di share, silakan Mbak Bisa. Naim. Ini kan tadi saya sebut paper baru yang dari Amerika ya, masih Ya, preprint. menarik Tapi ini. ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana efek vaksinasi ya. Dan ini sudah setelah ada efek delta ya. Nah ini misalnya kita itu memang apa ya, saya sudah sebulan terakhir ini saya selalu bilang jangan pernah membandingkan Indonesia, India dengan Inggris, dengan Amerika Serikat, dengan Israel. Ya, itu bukan semangat inferiority ya, tapi semangat realitas. Mengapa saya sebut realitas? Kasus itu bisa sama banyak. Indonesia dengan Inggris waktu itu kejar-kejaran di 50 ribuan, di Amerika Serikat sampai 100 ribu, di Israel juga tinggi, di Singapura juga tinggi untuk ukuran populasinya. Tetapi negara-negara ini kematiannya itu sangat sedikit, dan itu kuncinya di vaksinasi. Pada saat itu bahkan di Inggris, di Amerika itu orang kan udah mulai melepaskan masker ya, karena itu himbauan dari pemerintahnya juga. Inggris sih tidak sempat atau tidak mengenforce masker lagi. Kalau di Amerika Serikat sekarang di-enforce masker juga, meskipun di daerah-daerah yang Republikan itu sebagian susah sekali ya. Tapi ya grafik ini itu bukti nyata ya. Kan coverage vaksinasi itu di sumbu X-nya itu 10%, 20%. Saat Delta itu masuk, India, Indonesia, coveragenya itu masih di bawah 10% semua. Dan itu yang menyebabkan angka angka kematian itu sangat tinggi. Kalau tadi saya bandingkan lagi, di minggu yang sama itu Inggris 50 ribu kasusnya ya, kasus terkonfirmasi, Indonesia 50 ribu, di Indonesia yang meninggal sehari 1.000, di Inggris itu 50. Jadi vaksinasi itu, dan ini juga saya baru baru paham paling 2 minggu ini ya. Media Barat itu kan sempat bilang itu Bang, apa vaksin Cina itu tidak dapat diandalkan untuk melawan Delta. Sebetulnya maknanya bukan itu. Semua vaksin itu sekarang untuk mencegah penularan sudah terbukti gagal semua ya. Atau mungkin saya jangan menyebutnya gagal, nanti pesannya jadi salah ya. Jadi mau vaksin merek apapun, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, penularan itu tetap terjadi. Tetapi kalau sudah divaksin, sangat sedikit itu yang sampai fatal, yang sampai parah bahkan fatal ya. Itu konsisten di data semua vaksin. Tetapi itu pun ada syaratnya. Coveragenya itu harus minimal di 40-50%.
Dan lagi-lagi itu yang membedakan. Lah kalau misalnya dia sama-sama tidak bisa mencegah parah kemudian fatal, mengapa di Indonesia itu tenaga kesehatan yang hampir pasti sudah disuntik 2 kali masih kena dan fatal ya. Jumlah kematian tenaga kesehatan kita di bulan Juli itu menyamai bulan Januari ya, ketika mencapai puncak juga kasusnya. Ya jadi itu satu karena tenaga kesehatan kita itu exposure ke COVID-nya tentu jadi lebih tinggi ya selama kasus itu tinggi. Terus yang kedua, karena di populasi vaksinasi itu kita masih di bawah 10% waktu bulan Juni itu ya. Jadi itu proteksinya berbeda dengan tadi yang di negara maju. Itu poin-poin saya yang pertama. Sekarang itu ya kita memang mau tidak mau vaksinasi ini menjadi sangat penting. Meskipun dia ada risiko juga. Seperti misalnya orang sudah divaksin masih kena, kalau dari perspektif virusnya itu akan melahirkan mutasi baru juga ya. Karena ya virus itu sama dengan kita, dia berpikir juga, wah ini kok aku dikasih tantangan baru ini, sekarang tidak semudah biasanya. Mau masuk ke badan saya, dia sudah mulai kesulitan karena saya sudah divaksin. Mau masuk ke badan orang lain mulai kesulitan karena dia sudah pernah kena. Jadi virus itu mengembangkan strategi lain bagaimana caranya apa yang harus aku ubah di dalam diriku sehingga bisa masuk lagi. Jadi resiko paling dekat itu. Dan itu alasan mengapa Jerman dan Perancis saat ini sudah mencanangkan suntikan ketiga, meskipun ini oleh Direktur WHO dikritik ya, orang lain aja disuntik pertama belum, ini udah mau suntikan ketiga, karena di situ ada isu injustice ya, injustice. Kemudian terkait masuk ke desa, ini tuh jangankan bicara luar Jawa Bali, kalau kita itu sudah bergerak berapa kilo dari kota, dari pusat kabupaten di Jawa pun, fasilitas kesehatan itu juga tidak bagus-bagus amat. Dan tentu saja ini tadi ya, misalnya dari perspektif data ya, menurut saya yang agak aneh itu begini, masa Jawa Bali itu sempat melewati, luar Jawa Bali itu sempat melewati Jawa itu hanya sehari ya, beberapa hari yang lalu. Terus dia turun lagi. Padahal trennya itu harusnya rising gitu. Ya kalau pakai cara apa ya, kita perkirakan gitu, pakai cara bodoh-bodohan, itu sebetulnya naik tapi tidak terdeteksi ya karena tracingnya masih lemah. Ya tentu bukan berarti harus tiba-tiba dinaikkan ya, karena kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya juga percaya pemerintah, otoritas itu semuanya punya niat baik. Memang ada keterbatasan, jadi saya setuju ini peran masyarakat juga menjadi sangat penting. Nah, kemarin itu kebetulan kan memang saya mendampingi beberapa menteri yang meninjau salah satu perusahaan swasta yang prokesnya itu sangat baik. Ini punya 12.000 karyawan. Kalau tadi ya penularan tentu tetap terjadi, orang kita itu bagian dari masyarakat, tapi angkanya itu lebih rendah dari rata di provinsi setempat, karena perusahaan ini ada di 28 provinsi di Indonesia ya. Tapi dari semua kasus itu karena tracingnya bagus, testingnya bagus, di cover oleh perusahaan, fatalitas itu ditekan ya, bahkan 0. Bayangkan itu untuk 12.000, ya tentu saja 270 juta jauh lebih rumit dari 11.000 dan 11-12.000 ya. Dan yang 12.000 ini kepemimpinannya sangat kuat. Dibuat struktur baru yang benar-benar mirip militer. Mirip militer artinya kalau saya punya anak buah 5 orang, 10 orang, itu benar-benar tanggung jawab setiap hari. Saya harus memastikan staf saya itu sehat. Ada screeningnya ya, masuk itu checklist gitu ngisi. Apakah Anda merasa demam segala macam. Kalau dia tidak lolos checklist, dia harus pulang, tidak boleh masuk. Dan perusahaan ini tetap berjalan 100% loh Bang. Pabriknya itu tidak pernah tidak jalan. Jadi dia tetap 100%, tapi prokesnya itu kita detailkan ya. Kita detailkan sampai level yang sederhana. Termasuk misalnya kalau staf pabriknya itu makan, dia akan selalu di poin yang sama, tidak akan geser. Terus teman makan bersamanya itu akan sama, karena itu penting untuk nanti tracing. Untuk rapat diubah jadi berdiri. Orang kalau rapat berdiri nggak akan lama-lama, kalau duduk akan lama ya. Jadi itu sangat sangat berisiko. Kemudian ketika kasus itu mencapai puncak Juni-Juli, kita berinovasi. Screening pertamanya itu sederhana dan mungkin ini bisa diadopsi ya di desa-desa. Itu tiap hari orang masuk tempat kerja itu dia harus mencium 2 botol itu. Yang satu misalnya isinya minyak kayu putih, yang satu parfum. Kalau dia meleset hampir pasti itu COVID dan biasanya kita konfirmasi memang iya. Dan
saya bisa bilang itu persentasenya cukup tinggi ya kalau untuk delta itu, yang anosmia ini ya. Ternyata itu cukup efektif. Mengapa ini bisa diabsorpsi? Ya anggap sebuah desa tadi fasilitas kesehatan yang terbatas, testing yang terbatas, lakukan saja itu.